Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di luar, malam ini adalah malam 17 Agustus sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara. Ini dalam rangka tasyakur binikmah karena negara kita diberikan kenikmatan berupa kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-76. Sudah 76 tahun. Kalau kita lihat perjalanan tentang negeri kita, sejarah banyak mencatat bahwa hijrah sebagai tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini merupakan satu proses. Dengan hijrah itulah sehingga negeri ini merdeka. Selama ini kita mendengar kalimat di setiap bulan Muharram yang disebut dengan tahun baru Islam, ya. Memang sangat berbeda ya. Tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Beda. Bedanya di mana, Pak? Bedanya nggak ada ramean ya. Ya. Maka ada istilah PHBI, ada PHN, ya. Peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar PHBN, ya. Hari Nasional. Nah, berbicara tentang hijrah, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, hijrah itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hijrah yang sesungguhnya itu adalah hijratul maknawi. Jadi hijrah secara maknawi yang dijadikan momentum hijrah oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah hijrah makani, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu. Sementara hijrah maknawi itu adalah hijrah keadaan yang kita kenal dengan istilah minaz zulumati ilan nur. Dari keadaan zulum, apa itu Pak zulum, Pak? Dari sesuatu yang kita tidak tahu, makanya diistilahkan gelap, poek kalau orang Sunda bilang, ya. Dari sesuatu yang poek menjadi terang, kan gitu. Sehingga terbitlah sebuah buku, habis gelap terbitlah terang. Itu bahasa Al-Quran, Pak, bukannya Ibu Kartini. Jadi itu bukan pernyataan R.A. Kartini, tapi Al-Quranul Karim, minaz zulumati ilan nur. Ya itu. Jadi habis gelap terbitlah terang. Maksudnya apa? Tadi dari sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Itulah proses hijrah. Jadi hijrah itu sebuah proses yang harus terus menerus kita lakukan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Makanya kalau kita tidak mau melakukan hijratul maknawi, jadi selama ini kita hanya memahami hijrah makani, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Maka salah satu contoh misalnya kita berpindah rumah,
dari rumah yang Pok Permata Pura ke Puri misalnya, hanya tempat yang berpindah. Sementara tadi keadaan kita tidak rubah, tetap saja. Makanya hijrah maknawi ini dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah diperintahkan. Ayatnya itu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal. Warujza gimana? Warujza fahjur. Nah itu Allah perintahkan kepada kita itu apa? Hijrahlah kalian dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi yang namanya hijrah itu selalu ke arah yang bersifat positif, itu hijrah. Bukan justru malah hijrah dari sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Nah itu bukan hijrah namanya. Jadi makna hijrah itu jelas di dalam Islam. Kalau kita cermati ya, nanti endingnya itu adalah di kemerdekaan ini. Sebelum perintah hijrah, Rasulullah SAW mengumpulkan tokoh-tokoh ya, termasuk orang-orang yang pertama kali sudah lebih dulu masuk Islam. Ada sekitar 40 orang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikumpulkan, Rasulullah sudah dapat sinyal bahwa harus melakukan hijrah dalam rangka apa? Tadi perbaikan. Karena di Mekah itu sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena tekanan, intimidasi dan sebagainya itu agak sulit, sehingga yang 40 orang ini ketika mengadakan aktivitas, kalau bahasa di dalam sirah itu melakukan taklim ya, itu harus naik ke gunung dulu. Naik ke atas bukit, di atas gunung. Nah di atas gunung itu ada satu rumah, namanya rumah Arqam, Abil Arqam. Maka kalau kita baca sirah itu terkenal itu, rumahnya Arqam Abil Arqam itu dijadikan tempat oleh Rasulullah sebagai tempat taklim. Kan kita tahu Pak, di dalam untuk hijrah memahami jadi satu persoalan atau pemahaman ke pemahaman yang lain, itu ada proses yang pertama dikenal dengan istilah tabligh. Apa itu Pak tabligh Pak? Tabligh itu artinya menyampaikan. Pokoknya sesuatu yang datang dari Islam sampaikan. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat, tabligh. Nah, sifat dari tabligh ini itu hanya sebatas menyampaikan saja, yang penting sampai gitu. Makanya tidak heran kalau tabligh akbar, nah itu ya, tabligh akbar yang menyampaikan itu harus orang yang tabligher yang dikenal ya, dan bisa membawa situasi. Biasanya begitu tabligh akbar. Tabligh akbar di Masjid Uswatun Hasanah, siapa yang isi? Ustadz Mahdi, terame, mana gitu ya, beda itu ya. Siapa yang isi? Abdul Somad, wah terkenal kan Pak ya, datang kan begitu. Dan seterusnya. Itu sifat tabligh. Dan Rasulullah lakukan itu. Kenapa? Karena Islam pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah itu melalui tabligh. Rasulullah berdiri, jadi ketika masyarakat ada kondisi berkumpul, dijadikan momen oleh Rasulullah untuk tabligh. Maka berdirilah Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, disebutkan oleh Rasulullah, berimanlah kepada Allah. Nah, setelah Rasulullah mengatakan berimanlah kepada Allah, ada yang pengen tahu maksudnya apa, ada juga yang mencemooh. Biasa itu Pak ya. Wah, dikatakan macam-macam oleh Rasulullah, Muhammad membawa agama baru dan seterusnya. Dan memang begitu, sifat tabligh begitu. Nah, setelah tabligh itu dijalani oleh Rasulullah, ternyata dari sekian banyak yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ternyata yang nyangkut sedikit.
waktu itu cuma 6 orang, Pak. Bayangkan gitu ya. Yang nyangkut cuma 6 orang. Apalagi kalau Bapak baca sirah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah berapa lama, Pak? 950 tahun. 950 tahun, yang ikut cuma 22 orang. Kebayang tuh. Itu Nabi Nuh. 950 tahun itu bukan waktu sebentar. 22 orang. Selebihnya hewan. Yang dimaksud di situ adalah ketika Allah turunkan banjir, ya kan? Kan ketika Nabi Nuh itu menyampaikan dakwah, wah apa masyarakatnya pun nggak mau nerima lah, pokoknya begitu. Akhirnya Nabi Nuh minta ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah musibah kepada kaumku. Mereka tidak mau menerima tentang keberadaan dirimu sebagai Tuhan, malah mereka mencemooh. Maka kata Allah, siapkan perahu yang besar untuk membawa pengikutmu. Berapa banyak? Sebesar itulah perahu dibuatlah oleh Nabi Nuh perahu. Nabi Nuh membuat perahu di tengah kota. Wah, dicemooh bukan main itu, Pak ya. Macam-macam bahasa itu, bahkan dilemparin kotoran dan sebagainya. Dan memang itu sebuah resiko seorang dai. Siapa itu dai, Pak? Dai itu bukan orang yang berbicara di depan, bahwa semua kita adalah dai. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa semua kita adalah dai. Dalilnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik, kan begitu. Ud'u, Allah perintahkan, wahai para dai, ajaklah seluruh manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita ini adalah dai. Sebelum kita jadi apa-apa, kita sudah jadi dai. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan dai itu adalah menyeru kepada kebaikan tadi, menyeru minazulumati ilan nur, itu dai, Pak. Jadi mengajak kepada kebaikan, bahwa semua kita itu adalah dai. Karena selama ini orang berpersepsi yang namanya dai itu orang yang bisa ceramah di depan. Nah, bukan itu, Pak, dai, Pak. Kenapa? Karena semua kita adalah dai. Itu ayatnya. Menyeru kebaikan. Bapak mengajak kepada putra-putri melakukan kebaikan, dai, kan gitu ya. Anak kita mengajak kebaikan kepada temannya, ya memang dai. Dan itulah makna dai itu, menyeru. Yang berbicara di depan itu mah hanya wakil saja dari sekian banyak orang. Kan nggak mungkin kalau semua orang ngomong, kan nggak mungkin. Hanya mewakili. Ya itu maknanya. Makanya Rasulullah ajarkan pada waktu itu mengajak kepada kebaikan. Wah, bermacam-macam cemooh. Akhirnya Rasulullah mau menerima tentang dakwah Rasulullah itu hanya 6 orang. Sudah diajak ke rumah Rasul, taklim. Prosesnya begitu, Pak. Dari tabligh kemudian ke taklim. Tabligh akbar 1000 orang, taklim berapa orang, Pak? 50 orang begitu ya, 25 orang begitu, taklim ya, Pak ya. Iya. Kenapa? Sudah lebih spesifik. Kalau tabligh akbar itu, kalau tafsir umumnya itu yang bisa menyenangkan diri kita. Makanya kalau yang menyampaikan itu kocak, kocaknya? Lucu gitu kan ya, bisa humor dan seterusnya. Oh, pasti. Nah, memang karakteristik tabligh memang begitu. Nah, ada orang yang nggak cukup hanya mendengarkan sesuatu yang diterima dari taklim itu, dari tabligh, maka dia sampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin lebih jauh mempelajari Islam itu. Akhirnya dirangkul oleh Rasulullah, ada 6 orang, kemudian disitulah Rasulullah taklim. Nah, itu taklim begitu, Pak, taklim. Kalau tabligh itu hanya disampaikan saja, sudah lepas. Taklim lebih spesifik. Kamu pengen belajar apa?
Nah, disitulah Rasulullah mulai mengajarkan tauhid. Jadi yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah tauhid. Memang begitu. Sifatnya memang itulah hijrah, Pak. Terus Rasulullah lakukan hijrah sampai akhirnya dari 6 orang tambah jadi 12, 12 jadi 22, 22 terus jadi sampai 40 orang di rumah Rasulullah. Tapi beratnya ketika taklim di rumah Rasulullah yang melakukan intimidasi begitu banyak, mengganggu, Pak, sehingga para jamaah yang ikut taklim yang 40 orang itu tidak merasa nyaman taklim di rumah Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah putuskan untuk hijrah minal baitir Rasul wa baitul Arqam bil Arqam. Dari rumah Rasul hijrahlah ke rumah Arqam. Memang perjalanannya berbeda. Nah, orang yang sudah terpanggil untuk taklim, no problem, jauh juga nggak masalah, ya kan? Ditempuh jauh juga, harus naik gunung ke rumah Arqam Arqam itu Pak, taklim bersama Rasulullah setiap 1 pekan sekali. Itu dalam sirah disebutkan begitu. Jarang orang menceritakan tentang ini, Pak. Jarang. Kenapa? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat substansial. Ya, bagaimana proses dakwah Islam sehingga berkembang di seluruh dunia, bahkan menjadi agama yang terbesar di dunia Islam itu. Kalau kita lihat prosesnya begitu, terus semakin berkembang. Nah, begitu di rumah Arqam nyaman. Kenapa? Karena tidak ada gangguan dari kafir Quraisy pada waktu itu, nggak mengganggunya, Pak. Di situ. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dapatlah perintah hijrah. Sebelum perintah hijrah, Rasulullah terlebih dahulu apa namanya tuh? Suro, berunding, ya. Kita harus hijrah kemana? Diputuskan ke Yastrib di Madinah, kan gitu. Berangkatlah akhirnya. Sebelum itu kemudian Rasulullah menyampaikan, di situ udah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tokoh-tokoh Abu Zaid, Ibnu Abbas dan sebagainya. Itu orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh yang kuat pada waktu itu. Kata Rasulullah, sebelum kita datang ke Madinah, apakah masyarakat Madinah itu kira-kira mau menerima kehadiran kita atau tidak? Itu yang disebut dengan apa, Pak? Komunikasi. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang disebut dengan hijrah tadi, maka komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Termasuk, Pak, kita ingin memperbaiki keberadaan anak-anak kita, ya, yang susah belajar, misalnya. Kita harus hijrahkan anak kita ini yang selama ini nggak mau belajar, itu harus mau belajar. Dengan dengan serta-merta, ayo belajar. Tidak. Udah ada pelajaran dari Rasulullah, komunikasikan dulu, gitu. Nah, ini pentingnya mempelajari sirah di sini, Pak. Komunikasi dulu, ya kan? Sebagaimana halnya waktu Bapak mau nikah, apakah langsung ujuk-ujuk, ayo kita nikah yuk, gitu nggak, Pak? Enggak, ya, Pak, ya. Ya ada komunikasi dulu. Meskipun tidak ada istilah proses pacaran misalnya, tapi minimal ada komunikasi dulu. Apa komunikasi? Bisa jadi komunikasinya melalui tukeran biodata, kan gitu ya. Itu komunikasi, tukeran biodata, bagaimana keadaannya laki-laki, bagaimana keadaan perempuan, kan gitu, Pak, ya. Itu komunikasi. Nah, hijrah pun begitu, Pak. Maka kata Rasulullah, harus dikomunikasikan dulu di sana. Apakah mereka mau menerima atau tidak tentang keberadaan kita? Kan begitu. Siapa yang diutus, Pak? Ternyata subhanallah, yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah seorang pemuda yang usianya baru 18 tahun, yaitu Mus'ab bin Umair. Bukannya Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan, tapi Mus'ab bin Umair yang relatif masih muda. Ada apa hikmah di balik utusan seorang pemuda ini? Nah, hubungannya nanti dengan kemerdekaan, Pak.
Kita tahu Pak, karakteristik dari pemuda yang pertama sebagai generasi penerus, betul Pak ya? Yang kedua, pemuda itu sebagai generasi pengganti. Ya otomatis kita yang tua-tua meninggal harus diganti dengan pemuda, mau nggak mau kan dia. Ya generasi penerus, dia harus meneruskan ya estafet ya kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Kemudian dia juga menjadi sebagai generasi pengganti. Ya otomatis dia harus menggantikan itu posisi orang-orang yang sudah tua. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga, karakteristik dari pemuda itu sebagai generasi anasir taghyir, sebagai generasi perubah. Nah, ini pemuda karakteristiknya Pak. Makanya kemerdekaan Indonesia, kalau kita cermati bagaimana kegigihan para pemuda pada waktu itu, orang tua itu mensupport Pak, support, melakukan persiapan ya kan, bagaimana dan seterusnya itu begitu. Makanya kalau kita lihat bagaimana kemajuan ya anak muda itu memang sangat ditentukan dengan bagaimana keikhlasan orang tua tadi ya mendorong anak-anak mudanya supaya bisa berkembang. Saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau pemudanya itu dicekokin dengan sesuatu yang melalaikan dirinya, nanti beberapa tahun kemudian Indonesia jadi apa Pak? Kebayang itu Pak ya? Iya, kebayang Indonesia jadi apa? Itulah isyarat yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum melakukan hijrah. Anak muda diperintahkan oleh Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi Pak? Begitu anak muda diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke Taif, itu ke kota Madinah, apa yang terjadi? Maklum, semangat anak muda itu setiap rumah didatangin sama Mus'ab bin Umair. Bayangkan Pak, datang ke rumah satu, maaf saya dari Mekah ingin menyampaikan pesan, kan gitu ya, apakah bapak ibu sudah kenal Islam atau belum, gitu Pak. Terus pergi tiap rumah, hampir 90% belum ada yang kenal Islam. Kebayang, belum ada yang kenal Islam. Pulanglah ke Mekah. Setelah itu disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata banyak yang belum kenal Islam. Sebulan kemudian Rasulullah perintahkan lagi, ya Mus'ab bin Umair, izhab ila Taif, silakan kalian berangkat lagi ke Taif, ke Madinah. Tanyakan ke masyarakat di sana, sudah pada kenal Islam atau belum? Begitu datang ke sana, semua menjawab sudah, karena sudah dikenalkan sama Mus'ab kan Pak ya. Iya, hanya sebatas itu Pak. Mengenalkan Islam, kenalkan Islam aja dulu. Sudah tahu Islam? Oh sudah, pernah ada yang datang ke saya kan gitu ya. Sudah kenal Islam? Sudah, ada yang datang ke, hanya sebatas itu. Apa makna yang terkandung dari situ Pak? Itu adalah sebuah proses, ya kan? Sebuah proses. Makanya ayat yang menjelaskan tentang kemerdekaan itu ada di surat apa Pak? Nah, tentang kemerdekaan ada di surat apa Pak? Ibu-ibu mau apal? Dan tadi sudah sore soalnya di sini. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah itu ayat tentang kemerdekaan. Ketika Allah memberikan kemerdekaan terhadap negeri Mekah tuh. Nah, itu ayat tentang kemerdekaan Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan olehmu, ketika negeri itu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong dari negeri-negeri manapun ingin datang ke negeri Madinah pada waktu itu. Apa ke negeri Mekah.
Sebagaimana halnya setelah negeri ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong dari belahan negeri manapun datang ke Indonesia, bermacam-macam tujuan. Yang paling banyak adalah investasi. Betul ya, investasi. Kenapa? Nggak mungkin ada orang yang ingin investasi di negeri yang belum merdeka, nggak mungkin ada. Nah itu, jadi bermacam-macam. Tapi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Mekah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong dari negara manapun manusia datang ke Mekah, ingin apa? Ingin bergabung dengan Islam. Iya, bergabung. Maksudnya apa? Ingin mengetahui tentang Islam. Nah itu, kota Mekah itu pertama, Pak. Nah makanya ini sebenarnya pelajaran sejarah bagaimana negeri kita pertama kali diberikan kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebelumnya siapa yang mempertahankan negeri ini. Sebelum muncul kata NKRI, Indonesia disebut negara apa sebelumnya itu? Hah? Bukan, sebelum NKRI itu ada apa? Apa? Negara kesatuan, iya kan? Yang berkumpul itu saya lupa lagi kalau dari sejarahnya itu kan ya. Nah dari situlah para ulama merumuskan, ya kan, tentang negara kita ini. Makanya dari apa negara kesatuan itu negara apa serikat, ya negara serikat itu awal mulanya serikat, negara serikat Indonesia. Nah kalau negara serikat ini bisa jadi parsial nanti, ada kelompok-kelompok tertentu, maka para ulama memikirkan tentang itu, muncullah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disitulah muncul Sumpah Pemuda, ya luar biasa. Kalau kita baca sejarah, siapa yang menjadi pelopor ini semua? Para ulama, para santri. Ya, umat Islam banyak yang pada lupa kalau kita lihat di sini. Ketika tidak membaca sejarah, ya sudah. Sekarang yang menikmati siapa, Pak? Ya, kenapa? Makanya jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kita tengok diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak tadi ya sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang dulu tahun 70-an Kus Plus itu mengarang syair kolam lautan. Kolam susu. Gitu ya. Kolam. Ada yang ingat Pak lagunya gimana Pak? Bukan lautan, hanya kolam susu. Itu ya. Kail dan gala, pokoknya itu pokoknya lagunya. Apa coba? Tongkat, batu jadi tanaman. Saking suburnya negara kita, luar biasa itu Pak. Tahun 70 itu Kus Plus sudah mengarang lagu seperti itu. Ketika kita terlena tidak memanfaatkan itu, ya sudah ditinggal sama orang. Bahkan kalau Bapak baca dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya itu tidak sahih Pak, tapi ternyata kena dalam kondisi sekarang. Apa hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah pada waktu itu? Utlubul ilma walau bisin. Rasulullah sudah berpesan pada waktu itu, wahai umatku, cari ilmu karena situ menggunakan fi'il mudhari. Jangan pernah berhenti mencari ilmu meskipun kalian harus datang ke negeri Cina. Tuh 14 abad yang lalu Rasulullah sudah membuat sebuah statement, meskipun hadis itu debatable ya tentang kesohihannya. Paling tidak makna yang terkandung itu baru kita rasakan sekarang. Cari ilmu, belajar terus ilmu. Meskipun belajar kamu harus ke negeri Cina, kata Rasulullah. Sekarang
yang nggak dibuat oleh orang Cina itu apa Pak? Langit dan bumi. Yang lain dibikin semua. Itu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu? Nah, inilah. Nah, orang kita ada hadis Nabi itu diperdebatkan, ya kan? Tentang kesohihannya dan seterusnya diperdebatkan. Harusnya kan jadi bahan kajian, ya kan? Harusnya jadi bahan kajian, bahan kajian sampai pada akhirnya betul-betul kita rasakan sekarang ini. Nah, makanya kita lihat, kita tengok diri kita. Benarkah kita sudah melakukan hijrah dalam hal ini? Makanya saya bilang hijrah adalah sebuah proses yang endingnya adalah kemerdekaan. Merdeka dalam artian kita tidak terkungkung oleh syahwat-syahwat kita. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum." Jangan sekali-kali kalian mengikuti apa kata syahwatmu. Begitu kata Allah. Kenapa? Karena memang syahwat selalu mengajak kepada fujur. Makanya Allah ciptakan pada diri kita di samping syahwat ada syariat. Ada syariat, Pak. Nah, ini yang harus kita bisa pahami. Nah, apa yang terjadi setelah Rasulullah merintahkan lagi Mus'ab bin Umair ke Taif, ke Madinah, pulang sampaikan, ya Rasulullah, semua masyarakat Madinah sudah tahu Islam. Wah, sudah tahu Islam. Bulan berikutnya berangkat lagi kamu ke sana, tanyakan, sudah tahu belum Nabi Muhammad SAW? Sampaikan sana, nggak tahu siapa itu dan seterusnya. Sampaikan, belum ada yang tahu wahai Rasulullah. Nah, sekarang kamu kenalkan lagi di sana. Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa kecerahan, minaz zulumati ilan nur. Jelaskan seperti itu. Satu persatu Mus'ab bin Umair datangi rumah ke rumah. Dan itu yang dilakukan oleh Mus'ab. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair itu tepat. Mereka datangi satu persatu sehingga tidak ada satu rumah pun yang terlewat. Sampai Mus'ab mengatakan begitu, ya Rasulullah, tidak ada satu pun yang terlewat kecuali semuanya sudah mengenal Islam dan sudah mengenal dirimu wahai Rasulullah. Baiklah kalau begitu. Nggak lama dari situ turunlah perintah hijrah. Ya ayyuhallazina amanu, ya kan ya, hajaru, jahadu, kan gitu ya. Perintah hijrah datang. Berangkat Rasulullah hijrah, makani di situ. Kenapa? Karena sudah dikomunikasikan, Pak. Ya kan? Ini kita kadang-kadang komunikasi belum, langsung saja vonis. Gitu Pak ya. Iya kan? Vonis. Kenapa sih kamu mending bandel sekali? Oh, jadi langsung vonis Pak gitu, Pak. Komunikasi. Makanya pelajaran dari pelajaran berikutnya itulah yang disebut dalam ilmu psikologi itu adalah psikologi apa namanya tuh? Dalam ayat yang tadi saya sampaikan di awal itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah semua manusia agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Mahwal hikmah, al hikmatu huwal ilm. Itulah interpretasi para mufasir dan para muhaddisin. Jadi kita mengajak manusia itu dengan ilmu. Nah, ilmu apa yang dibutuhkan untuk mengajak orang lain di sini? Ilmu yang dibutuhkan untuk mengajak orang lain itu yaitu ilmu yang pertama komunikasi. Nah ya, yang kedua adalah ilmu psikologi, dan yang ketiga adalah ilmu manajerial. 3 poin inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Wah, kalau begitu berarti harus kuliah nih, ngambil jurusan komunikasi, ngambil jurusan psikologi, ngambil jurusan manajerial. Tidak. Al-Quran adalah kitab yang lengkap
apa yang kita ingin miliki, tinggal pelajari. Karena Al-Quran isinya tadi, bagaimana Al-Quran mengajarkan komunikasi, qaulan sadida. Bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang psikologi. Psikologi itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Wah, kalau ceritakan panjang itu. Kemudian yang ketiganya adalah tentang manajerial, memanage, sampai kalimat-kalimat Al-Quran itu termanage rapi. Coba aja Bapak perhatikan. Ketika Al-Quran membaca wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula, semuanya lah gitu Pak ya. Tuh. La'allakum tattaqun, la'allakum muslimun, semuanya mun gitu. Al-Quran. Itulah sebuah konsep manajerial yang dari sisi kalimat. Belum lagi ketika kita coba kaji lebih jauh tentang manajerial, salah satu contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menciptakan makhluk yang namanya manusia, apa yang dilakukan oleh Allah? Komunikasi. Padahal Allah kan punya hak prerogatif, ingin menciptakan apapun pokoknya terserah Allah. Tapi ternyata Allah memberikan pelajaran kepada kita untuk melakukan komunikasi. Apa komunikasi yang Allah lakukan pada saat ingin menciptakan manusia yang pertama itu? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat dan jin yang sudah lebih dulu aku ciptakan, bagaimana menurut pendapatmu? Bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menciptakan makhluk yang aku akan jadikan khalifatu fil ard, khalifah di permukaan bumi. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah ajarkan kita tentang komunikasi. Nah itu. Jadi ini luar biasa. Termasuk tentang psikologi. Diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bapak sudah baca barangkali Pak ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu pelajaran psikologi. Nabi Musa dengan Fir'aun, itu adalah pelajaran psikologi. Coba, Nabi Musa setelah divonis oleh Fir'aun, apa? Pada waktu itu, ini orang membahayakan, harus dibunuh. Ditangkap Nabi Musa, dipenjarakan, ada waktu ingin dibunuh. Nabi Musa minta ke Fir'aun itu, wahai Tuan, kalau Tuan membunuh saya di tengah istana, tidak akan mengangkat kerajaan Tuan. Kalau Tuan pengen terangkat kerajaannya, bunuhlah aku di lapang. Ini ilmu psikologi Pak. Bunuh aku di lapang. Undang seluruh tokoh di dunia, biar saksikan. Kenapa? Karena aku ini adalah seorang Rasul. Itu akan mengangkat kerajaan kamu itu, membunuh Rasul. Kan begitu. Psikologi itu Pak. Iya kan? Begitu ternyata nggak jadi kan dibunuh di dalam. Diundanglah seluruh tokoh-tokoh di dunia, dihadirkan pada waktu itu, termasuk tukang-tukang sihir yang ternama itu hadir. Nabi Musa begitu mau dieksekusi, minta lagi ke Fir'aun itu, wahai Tuan, semakin terangkat kerajaan Tuan itu, kalau Tuan mempersilahkan kebolehan saya, sehingga nanti ada nggak yang sanggup mengalahkannya. Karena Fir'aun itu merasa bangga punya tukang-tukang sihir hebat gitu kan ya. Oh silahkan. Nabi Musa memperlihatkan kebolehannya itu, idrib biasokal hajar. Musa, pukulkan tongkatmu. Dipukul tongkatnya, jadi ular besar muncul. Penonton semua ketakutan. Itu akhirnya diperintahkan seluruh tukang sihir Nabi Musa itu dengan yang dari luar itu lawan. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya dilawan dengan mengeluarkan ular juga Pak, tukang sihir itu Pak, supaya memakan ularnya
Nabi Musa, apa yang terjadi? Ular-ular tukang sihir pun habis dimakan, bahkan tukang sihir pun dimakan ular. Gimana nggak takut, Pak? Habis, sudah selesai kerajaan Fir'aun pada waktu itu oleh Nabi Musa. Selesai. Itu ilmu psikologi namanya, Pak. Itu ilmu psikologi. Ya, melalui komunikasi terlebih dahulu dihantam psikologinya kan gitu ya. Nah, itu. Ini luar biasa, tertata dengan rapi. Bagaimana Rasulullah melakukan penataan? Ya, termasuk negara kita, kalau kita baca, Pak, dalam sejarah itu rapi sekali itu. Untuk menata tentang kemerdekaan ini, itu nggak sembrono, itu ditata. Ulama ini bergerak di bidang ini, terus mempersiapkan ini dan itunya, semua dipersiapkan. Kemudian anak mudanya di briefing, dipersiapkan, bahkan mendeklirkan tentang Sumpah Pemuda, semua disiapkan itu, Pak, tentang kemerdekaan. Itu namanya ilmu manajemen. Ini luar biasa sebenarnya, Pak. Hanya memang orang yang kemudian ini banyak yang nggak peduli tentang itu. Kenapa? Karena sudah disibukkan dengan gadget, Pak. Nah, itu sudah disibukkan dengan gadget. Sudah ternyata selesai sampai di situ. Anak mudanya asik dengan gadgetnya, bapak-bapaknya juga asik dengan gadgetnya, ibu-ibunya asik dengan gadget. Selesailah sampai di gadget semuanya, kan gitu, Pak ya. Nah, makanya momentum yang berharga ya, perubahan waktu hijriyah ini kan, Pak ya, ini sebuah proses ya, perubahan yang sangat-sangat luar biasa, dikonversikan ke dalam sebuah kemerdekaan negeri kita. Ini sangat-sangat relevan sekali. Maka oleh karena itulah, ketika kita cermati begitu pelaksanaan hijrah disiapkan oleh Rasulullah, anak muda lagi, Pak, disuruh tampil di situ. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Hai Ali, aku ini ingin hijrah. Setelah Rasulullah memerintahkan umatnya itu berangkat duluan, Rasulullah paling belakangan. Namun disisakan Ali bin Abi Thalib sebagai anak muda itu. Untuk apa? Dijadikan tumbal. Kebayang tuh, Pak ya. Ali bin Abi Thalib tahu nggak kalau dirinya itu dijadikan tumbal? Tahu, Pak. Tapi sudah mempersiapkan diri. Itu tadi pentingnya mempersiapkan anak muda di situ, generasi. Apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah terhadap anak muda itu? Tadi mental. Makanya Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di kamarnya Rasulullah, kan itu yang resikonya kematian. Bukan tidak tahu Ali, tapi apa yang terjadi? Qadarullah. Disinilah makna yang terkandung bahwa semua harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, jadi semua berpulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, makanya di dalam surat Ali Imran itu ada, Pak, mungkin menjadi dawam bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dari OMG biasanya itu ada alamat surat ya, pagi petang itu. Nah, apa maknanya nih terkandung di sana? Semua itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mempersiapkan untuk persiapan kemerdekaan. Kata Allah, tidak. Kan begitu ya. Seluruh dunia berusaha bagaimana caranya supaya negeri ini tidak bisa merdeka. Kata Allah, merdeka. Kan begitu. Itu makna qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Allah. Ya. Insyaallah. Makanya hijrah itu adalah sebuah proses. Kemerdekaan adalah hasil. Makanya
kalau kita mau melakukan sesuatu yang disebut dengan sebuah proses tadi, maka ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan oleh kita sendiri. Nggak bisa dengan serta-merta tadi. Apa tadi Pak prosesnya? Komunikasi, dan komunikasi. Seringkali miskomunikasi atau buntu komunikasi harusnya tidak terjadi. Nah, dalam kondisi bagaimanapun komunikasi ini harus tetap kita lakukan. Contoh yang sederhana, umat Islam selalu melakukan komunikasi dengan orang-orang Israel, Yahudi Israel. Komunikasi itu jalan terus Pak, meskipun realitanya orang-orang Israel bilang iya, kenyataannya tetap saja kan begitu orang Israel kan Pak ya. Ya oke, damai, besok bohong lagi kan itu Pak ya. Dan paling tidak komunikasi itu sudah dilakukan sampai pada akhirnya ketetapan Allah yang disebut dengan qulillahu ma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Sampai ketetapan Allah ketika Allah katakan Palestina merdeka, tidak ada yang bisa menghalangi. Di seluruh dunia berusaha untuk menghalang-halangi, tidak akan bisa. Semua akhirnya berpulang ke Allah Subhanahu wa taala, termasuk negeri Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh siapa-siapa. Maka tinggal gimana dalam ayatnya itu? Fasabbih. Kan gitu. Setelah Allah memberikan kemerdekaan, berbondong-bondong orang masuk ke agama Islam, maka langkah berikutnya adalah fasabbih. Maka bertasbihlah, bihamdi, berterima kasihlah, kan gitu ya. Wastaghfir yang ketiganya, dan banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Boleh jadi yang kita lakukan ini ada sesuatu yang tidak tepat, makanya diajarkan gitu. Bertasbih, bertahmid, kan gitu ya. Kemudian beristighfar. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuh, sesungguhnya Allah Pak sangat suka sekali kepada orang-orang yang tadi ya bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar, karena orang tersebut masuk dalam kategori orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga ya Pak ya yang membatasi, katanya ada konsumsi takut keburu dingin katanya. Baik, itu saja barangkali yang dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maafkan. Akhirnya marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya mujibas sailin ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan malam hari ini duduk bersimpuh di hadapanmu tidak lain adalah mengharapkan keridhaan darimu ya Rabbana. Meskipun kami menyadari keridhaan yang kami harapkan belum setimpal dengan yang apa kami perbuat, ya Rabbana, berilah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Nikmat begitu besar dimerdekakannya negeri kami ini ya Rabb. Berilah kemampuan kepada kami untuk melakukan hijratul ma'nawi, hijratul ma'nawi, hijratul ma'nawi minaz zulumati ilan nur. Berilah kemampuan kepada kami untuk melakukan itu semua ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Sungguh kami menyadari kami adalah kumpulan manusia yang sangat rentan dengan kekeliruan, kesalahan dan kelalaian yang selalu menghantarkan kehidupan kami. Karenanya ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan kedua
kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Rabb. Irhamna ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami, keluarga kami semua, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami semua menjadi qurratu ayun buat kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rahman, sungguh pandemi Covid ini masih berlangsung. Bagaimana Engkau akan mengangkatnya Covid ini? Kami mohon kepadamu ya Rabb, atas kebesaranmu, angkatlah Covid dari negeri kami, sehingga kami dapat melaksanakan berbagai aktivitas sebagaimana biasanya ya Rahman Rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Innaka ta'lamu an hazil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'awatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitutaha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ihhabi ma'rifatik wa mit ala syahadati bisabilik innaka ni maulana wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.